Halo teman-teman, selamat datang di Jeffrey Channel. Nah, kali ini gua merekam video dengan format yang berbeda. Ya, tidak ada muka gua di sini. Oke, kali ini gua mau ngasih tutorial aja sedikit tentang membuat channel gaming atau channel reaction. Sebenarnya mirip-mirip sih, karena kita harus menampilkan di layar itu apa yang kita reaction, apa yang kita lihat. Jadi sebenarnya channel gaming itu pun adalah sebenarnya basicnya adalah channel reaction. Ketika lu main game, lu merekam reaksi lu waktu main game itu. Jadi sebenarnya sama aja intinya. So kita langsung aja ke videonya. Nah, pertama-tama adalah yang perlu kalian perhatikan adalah untuk menginstal screen recording. Nah, kalau gua sebagai pengguna Mac, gua menggunakan Player. QuickTime Player. Seperti lo bisa lihat di layar ini, QuickTime Player. Ini untuk merekam screennya. Jadi langsung aja QuickTime File dan New Screen Recording. Ini karena gue sedang melakukan screen recording, jadi pilihan New Screen Recordingnya udah nggak ada. Nah, kedua adalah untuk merekam suaranya, kita perlu menggunakan satu DAW. Jadi kalau gue menggunakan DAW Logic Pro, ini gue langsung rekam nih. Ini gelombangnya kelihatan, bisa dikecilin, gedein. Ini wave suara gue, cek. Kalau gue ngomong keras, dia gelombangnya juga mengeras. Ha. Kalian bisa lihat di layar. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian pengguna Windows, gue saranin untuk screen recordingnya menggunakan flashback atau enggak ice cream. Ice cream tuh sakti banget kalau menurut gue, karena bisa merekam suara mic lu bersamaan dengan screen lu, tapi tidak mengurangi kualitas screen. Kalau QuickTime sebenarnya jujur dia agak berkurang kualitas screen recordingnya, jadi nggak maksimal gitu loh. Kalau untuk lu reaction kayak film-film yang stereo gitu nggak akan dapet kalau pakai QuickTime. Nah, untuk selanjutnya audio device-nya yang gua gunain adalah mic. Ini mic dari Korg sebenarnya, dari alat musik gue. Ini sebenarnya mic yang seperti di mimbar-mimbar itu loh, kalau orang untuk pidato. Mic yang panjang lehernya, yang bisa ditarik-tarik. Ini gue lampirin di sini fotonya. Dan sound card yang gue pakai adalah Scarlett 221 kalau nggak salah. Scarlett. Nah, untuk kalau misalnya kalian low budget, bisa menggunakan Behringer Yucha. Behringer Yucha itu murah banget, cuman 250.000, bahkan ada yang 150.000. Kalau untuk sekedar merekam audio, gua rasa sih cukup banget, lebih dari cukup. Untuk DAW-nya, kalau kalian tidak bisa menginstal Logic Pro atau Cubase, sebaiknya menggunakan Audacity. Nah, kalau untuk ice cream sendiri itu bisa merekam audio langsung dari mic lu. Jadi merekam audio dari mic lu dan plus screen record yang lu lagi kerjain. Nah, sekarang untuk proses merekam muka lu, ya menggunakan apapun bisa sih, handphone atau kamera. Untuk ini gue menggunakan Canon EOS 3 ya, kalau nggak salah, mirrorless. Oke, sekarang kita masuk ke proses editingnya. Jadi gue buka Premiere Pro-nya sekarang. Oke, ini gue udah ada data ininya. Jadi data kameranya pertama gue masukin. Ini agar gampang aja sih, maksudnya gue urut-urutannya selalu begini. Nah, untuk kamera itu audionya tidak akan kita gunakan, jadi di mute aja di sini. Terus kita masukkan lagi. Oke, data video yang screen recordingnya kita masukin di sini, di bawahnya dia.
Terus kita masukkan lagi audio recording. Nah, proses dari pembuatan video gue ini agak ribet karena gue menggunakan 3 source. Jadi 3 source-nya itu adalah audio yang dari Logic Pro tadi. Kedua itu screen recording yang dari QuickTime Pro itu. Ketiga adalah yang dari kamera gua. Nah, untuk menyocokkan ini kita hanya tinggal sebenarnya gampang. Jadi lu cocokin aja ininya audionya. Ini kan dimulai dengan gunung satu ini yang nggak tahu apa nih gunung satu. Kita snapnya kita matiin dulu supaya bisa digerakkan sesuai keperluan kita. Oke, ini juga audionya disesuaikan aja. Jadi sama rata semua. Seperti ini. Agak susah nih. Nah, begini kalau kira-kira udah sesuai, lu cocokin dulu suaranya. Oke, ini udah sesuai. Nah, semuanya kita mute aja nih. Untuk screen recordernya juga gua mute aja suaranya agar nggak jadi double dan berbayang gitu suaranya. Nah, selanjutnya kalau di Premiere Pro itu gue menggunakan efek Ultra Key. Ultra Key itu untuk menghilangkan green screen-nya. Nah, kita masuk ke efek control. Ultra Key-nya kita drag taruh ke sini yang data kameranya yang ada green screen-nya ini. Terus kita masuk ke efek control. Oke, kita cari di bawah key color. Ini ultra key-nya. Key color-nya kita klik di sini. Lalu kita hilangkan warna hijaunya. Nah, itu udah berubah kan? Nah, selanjutnya kita harus menghaluskan ini supaya dia lebih halus. Midpoint-nya kita maksimalin, kontras maksimal, choke juga maksimal. Di atasnya juga matte generation pedestalnya maksimalin. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa tembok gua nih. Karena gua green screen-nya nggak semua green screen gitu loh. Nah, kita crop aja. Kita pakai crop. Kita pakai crop. Oke, di efek control. Nah, ini kan jadi dari sebelah kanan kan. Jadi right. Dari right-nya di. Nah, segitu aja. Terus setelah itu kita harus mengecilkan scale dari video kamera kita. Jadi kecil nih. Ini seperti ini. Jadi kecil, terus kita bisa pindahin posisinya. Ini terserah kalian mau taruh di mana ya. Kalau gua nyamannya taruh di sudut kanan karena komputer gua di sebelah sini. Jadi otomatis ngadepnya ke kanan. Oke, selanjutnya screen recordingnya kita bergedein, kita besarin seperti ini. Oke, ini kita udah mulai misalnya ini gelombangnya udah sama semua nih, wave-nya udah sama. Lu putar aja di sini mulainya misalnya udah mulai nah, ini udah mulai reaction-nya. Nah. Oke, hasilnya seperti ini. Kelebihan dari menggunakan MacBook Pro adalah enak dalam pengerjaannya, tapi untuk QuickTime sendiri, QuickTime Player ini dia tidak mampu merekam audio secara internal. Jadi yang dia tangkap adalah audio dari luar. Ini gua kasih contoh. Misalnya gua solo yang ini screen recordernya. Jadi nggak akan terlalu bagus untuk hasil dari audionya. Nah, kira-kira begitu aja teman-teman. Jadi setelah udah selesai ini tinggal kalian render aja jadi video. Oke. Ini sebenarnya dimanapun bisa ya. Seperti KineMaster juga udah bisa sih untuk ngilangin green screen seperti ini. Jadi gue rasa KineMaster itu udah lumayan canggih. Oke, sekian dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Anyways guys, sekian dulu videonya. Bye and thank you.